Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Cut Putri Herma, Fatan Solahuddin, dan saya Fauzan Ali dan Fauzia Farah Afifah. Kami akan menjelaskan tentang psikologi sosial 2. Psikologi forensik. Psikologi forensik adalah ilmuwan dan praktisi yang berkecimpung pada psikologi hukum. Ilmuwan psikologi forensik tugasnya melakukan kajian atau penelitian yang terkait dengan aspek perilaku KPAN. Tugasnya memberikan bantuan profesional berkaitan dengan permasalahan hukum, khususnya hukum pidana, mengaplikasikan ilmunya untuk membantu penyelesaian masalah hukum. Di Indonesia, profesi psikologi forensik masih kurang dikenal baik di kalangan para psikolog maupun di kalangan aparat hukum. Psikolog dapat masuk dalam peradilan sebagai saksi ahli. Oleh karena itu diperlukan promosi kepada bidang hukum akan pentingnya psikologi dalam permasalahan hukum. Gerak psikolog dalam peradilan terbatas dibanding ahli hukum. Tanpa undangan aparat hukum, maka psikologi akan tetap berada di luar sistem sehingga kebanyakan menjadi ilmuwan dan bukan menjadi praktisi psikolog forensik. Tugas pokok psikolog forensik. Yang pertama, pada pelaku kejahatan. Interogasi bertujuan agar pelaku mengakui kesalahannya. Criminal profiling. Psikolog forensik dapat membantu psikolog melacak pelaku dengan menyusun profil kriminal pelaku. Contoh pelaku sodomi yang 85% diprofiling sebagai korban di masa kecilnya. Selanjutnya asesmen untuk memberikan gambaran tentang kondisi mental pelaku. Yang kedua, pada korban. Kasus dengan trauma yang berat menolak untuk menceritakan kejadian yang dialaminya. Psikolog forensik dapat membantu polisi dalam melakukan penggalian informasi. Contoh pada anak-anak atau wanita korban kekerasan dibutuhkan pendekatan khusus agar korban merasa nyaman dan terbuka. Selanjutnya pada saksi. Proses peradilan pidana tergantung pada hasil investigasi terhadap saksi. Karena baik polisi, jaksa, dan hakim tidak melihat langsung kejadian perkara. 19 penelitian menemukan hakim dan juri di Amerika menaruh kepercayaan 90% terhadap pernyataan saksi. Padahal banyak penelitian yang membuktikan bahwa kesaksian yang diberikan saksi banyak yang bias. Selanjutnya, restrukturisasi kognitif. Kesalahan berpikir merupakan penyebab tindakan kejahatan. Pemikiran yang irasional dan destruktif dapat mendorong timbulnya gangguan emosi dan tingkah laku. Sehingga program psikologi diharapkan lebih diarahkan pada pendekatan berbasis perspektif kognitif. Selanjutnya, wawancara dengan pendekatan kognitif bertujuan meningkatkan proses retrieval yang akan meningkatkan kualitas informasi dengan cara membuat saksi atau korban rileks dan kooperatif. Hasilnya teknik wawancara kognitif menghasilkan 25-35% lebih banyak dan akurat dibanding dengan teknik wawancara standar kepolisian. Psikolog forensik dapat melakukan pelatihan teknik investigasi saksi polisi. Selanjutnya pada pengadilan. Peran psikologi forensik dalam peradilan pidana di pengadilan dapat sebagai saksi ahli bagi korban dan bagi pelaku dengan permasalahan psikologis. Selanjutnya pada lapas. Banyak kasus psikologi yang terjadi pada narapidana maupun petugas LP.
Misalnya pada kasus percobaan bunuh diri narapidana tidak tertangani secara baik karena tidak setiap lapas memiliki psikolog. Minimnya pengetahuan sipir terhadap kondisi psikis warga napi. 20 pemahaman petugas lapas kurang baik terkait dengan rehabilitasi psikologis, sehingga mereka seringkali memberikan hukuman dengan tujuan dapat mengurangi perilaku negatif narapidana, seperti berkelahi dan berbohong. Psikologi forensik dibutuhkan dalam rangka melakukan asesmen intervensi pada narapidana. Selanjutnya, kepolisian. Psikologi forensik dapat memberikan pelatihan kepada polisi tentang teknik interogasi yang menggunakan prinsip psikologi. Teknik lama yang digunakan polisi adalah dengan melakukan kekerasan fisik. Banyak mendapatkan kecaman karena orang yang tidak bersalah dapat mengakui kesalahan akibat tidak tahan akan kekerasan fisik yang diterimanya. Orientasi teori lapangan, orientasi kognitif, dan teori peran. Asumsi dasar teori yang berorientasi kognitif dan beberapa teori yang berorientasi kognitif. 1. Teori keseimbangan. Teori keseimbangan P.O.H. Heider. Perasaan atau sikap yang ada pada seseorang, P, terhadap orang lain, O, dapat mempengaruhi sikap orang tersebut, P. Selanjutnya terhadap suatu, seorang, atau yang lain, X. Teori disonansi kognitif Festinger. Disonansi atau ketidakseimbangan pikiran yang amat menekan dan memotivasi seseorang untuk memperbaikinya. Teori peran. Teori peran adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang mengasumsikan bahwa setiap orang menjadi pemeran dalam kategori sosial. Konsep teori peran, Lefkowitz, masyarakat mempunyai harapan kepada setiap anggotanya untuk mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku. Konflik peran, setiap orang memainkan sejumlah peran yang berbeda, dan kadang-kadang peran tersebut membawa harapan-harapan yang bertentangan. Contoh, polisi akan menangkap pengedar narkoba yang ternyata adalah anaknya sendiri. Tidak berhasilan dalam memainkan peran. 1. Konflik peran. 2. Peran yang tidak disukai. 3. Peran yang berlebihan. Mengurangi ketegangan akibat peran. 1. Rasionalisasi. Mencari pembenaran suatu proses defensif untuk mendefinisikan kembali suatu situasi yang menyakitkan dengan istilah-istilah yang secara sosial dan pribadi dapat diterima. Teori keseimbangan kognitif Heider dan teori disonansi kognitif Festinger atau teori peran. Permasalahan urban dan rural. Permasalahan di perkotaan. Permasalahan perkotaan contohnya perumahan, transportasi, keamanan, kesehatan, sanitasi, dan urbanisasi. Apa masalahnya? Makro. A. Penduduk liar atau rumah liar, kriminalitas, kebakaran, penggusuran kependudukan. B. Keindahan kota. C. Daya dukung sosial tidak optimal. D. Lahan digunakan tidak sesuai dengan fungsi lahan pada tata kota. Atau DAS, jalur hijau, dan sebagainya. Mikro,
tidak taat hukum atau peraturan, ketidakpedulian sosial, sanitasi, kesehatan, stres, keamanan. Apa yang bisa kita lakukan? Merencanakan penggusuran atau belajar dari penggusuran, rekayasa sosial terkait dengan tata fungsi lahan, penindakan pelanggar, merancang bangunan atau apartemen yang menyediakan sarana kontak sosial, perencanaan public space. Selanjutnya, psikologi politik. Psikologi politik yaitu ilmu yang mengkaji pengaruh suatu hasil keputusan dalam kebijaksanaan politik dan kenegaraan dengan memperhatikan sikap, perilaku, dan tindakan-tindakan sosial pelaku politik, pemerintahan, dan masyarakat itu sendiri. Antara psikologi dan ilmu politik sama-sama mempelajari tingkah laku manusia. Urusan dalam politik. Urusan elit dalam politik, manusia dapat saling membunuh demi urusan politik. 2. Saling hujat di depan media massa. 3. Mencermati perilaku politik di Indonesia belakangan ini. Situasinya sudah menjurus pada pola yang tidak sehat dan tidak berkualitas. 4. Upaya untuk saling menjatuhkan dan menjelek-jelekan pihak lawan sangat sering diperlihatkan. 5. Semua gila. Peran psikologi dalam politik. 1. Salah satu tujuan dari psikologi politik yaitu menjelaskan dan memprediksi peristiwa dalam berbagai situasi. 2. Karena itu psikologi politik dapat memberikan arahan kepada ahli politik atau politikus tentang kampanye negatif. 3. Ahli psikologi dan politikus atau ahli politik dapat memberikan peran dalam menjelaskan tentang persoalan-persoalan yang menarik yang berkaitan dengan kehidupan politik. 4. Seperti kebijakan politik, peta pemikiran dari pendukung partai, perilaku memilih, memahami elemen kepribadian secara mendalam dari pemimpin politik. Selanjutnya, yang terakhir ada psikologi perdamaian. Di dalam psikologi perdamaian terdapat genocide and mass killing. Nah, genocide sendiri itu artinya tindakan yang dilakukan atau dimaksudkan oleh sekelompok orang atau organisasi tertentu untuk memusnahkan secara keseluruhan atau sebagian suatu identitas kelompok kebangsaan, etnis, ras, atau agama. Dan kalau mass killing sendiri merupakan upaya secara terus-menerus sebagai suatu cara untuk genocide tersebut. Dan yang kedua, ada penyebab. Penyebab itu bisa mengawali bagi kekerasan kelompok, termasuk masalah ekonomi yang menjengkelkan. Terus kedua juga ada konflik politik yang besar, peledakan populasi dan kombinasi dari semua hal tersebut. Ketiga, kondisi hidup yang sulit menimbulkan gejolak sosial dan frustasi akan kebutuhan hidup. Terus yang keempat ada sebagai contoh, bangsa Jerman menghadapi masalah hidup yang luar biasa sebelum Hitler. Terus datang kekuasaan. Dan yang ketiga itu ada respon psikologis yang ditunjukkan. Biasanya respon psikologis yang ditunjukkan itu dalam menghadapi kondisi yang sulit, seseorang atau sekelompok orang sering mengkambing hitamkan sesuatu atau suatu kelompok tertentu, menyalahkan kelompok tertentu bagi masalah hidupnya. Terus yang kedua, dengan mengkambing hitamkan orang lain, manusia merasa lebih baik mengenai mereka sendiri dan kelompoknya. Kesulitan yang mereka hadapi adalah kesukaan mereka blame the groups for their problem. Terus selanjutnya ada revolusi ideologi yang bersifat merusak. Yang pertama, melihat korban yang menderita sebagai kepantasan karena perbuatan mereka, keyakinan atau karakter mereka, atau kombinasi dari ketiganya. Yang kedua, biasanya pertimbangan moral dan kemanusiaan tidak berlaku bagi mereka. Yang ketiga, hal ini memungkinkan
pelaku kejahatan untuk terlibat kekerasan semakin besar dan semakin besar lagi. Yang ketiga, individu atau kelompok pelaku kemudian mengembangkan suatu ideologi fanatik sebagai penguat alasan dan memusnahkan musuhnya. Terus selanjutnya ada karakteristik budaya atau kemasyarakatan. Sejumlah budaya atau masyarakat mempengaruhi suatu kelompok untuk merespon terhadap kesulitan kondisi hidup dengan mendorong dan tindakan yang mengarah pada kekerasan. Dan pengelompokan antara kita dan mereka, inilah inti akar-akar dari manusia berani, tega berbalik melawan orang lain. Berbagai devolution sering menjadi bagian suatu budaya dan institusi masyarakat Ahmadiyah sesat, Ahok kafir. Selanjutnya, teori tentang munculnya trust atau distrust. Equity teori atau fairness, yaitu hubungan manusia didasari prinsip kesetaraan, tukar-menukar, ada input dan output. Kalau input itu hal-hal yang kita berikan kepada orang lain, tapi kalau output hal-hal yang kita peroleh dari pemberian orang tersebut. Dengan asumsi bahwa trust yang diberikan adalah input, maka pihak yang memberikan trust juga mengharapkan output yang seimbang besar dengan yang diberikan. Seperti contohnya masyarakat yang taat dengan pajak. Yang terakhir, membangun kepercayaan dari perspektif psikologi. Yaitu masyarakat harus bebas dari penindasan, masyarakat harus bebas dari rasa takut, masyarakat harus bebas dari diskriminatif di muka umum maupun hak-hak pribadinya. Masyarakat harus bermitra dengan pemerintah, masyarakat harus mengetahui secara transparan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, masyarakat harus menimbulkan rasa kepedulian kepada sesama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.